Pemirsa, kami melihat data ICW misalnya sepanjang 2023 kerugian negara karena korupsi itu mencapai 56 triliun rupiah. Tapi setelah putusan pengadilan ternyata uang pengganti korupsi yang dikembalikan kepada negara itu hanya 7 triliun, artinya hanya 12,5%. Nah, Mbak Almas, apakah sebetulnya RU perampasan aset ini adalah jawaban supaya nanti pemulihan kerugian negara itu bisa lebih tinggi, bisa mencapai 100%? Ya, bisa memaksimalkan. Oke. Apalagi selain pengembalian kerugian negara, penerapan Undang-Undang TPPU misalnya kalau dari kajian ICW dari 2013 sampai 2022 itu baru ada 74 kasus yang divonis TPPU-nya. Ini kan menandakan bahwa memang korupsi ini kejahatan yang modusnya makin kompleks, tantangannya makin berat, tapi senjata untuk melawannya, instrumen hukum untuk melawannya ini udah ketinggalan. Seharusnya kita harus sahkan ini tuh udah dari bertahun-tahun lalu gitu ya. Kalau tadi Kang Asep bilang ya dari 2006 lah paling tidak itu sudah mulai serius dibahas. Jadi sekarang ini kita tidak lagi mendebat soal perlu atau tidak, kapan dibahas atau tidak. Sudah move on pembahasannya. Karena ini bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan, Mbak. Nanti kita akan bicara lagi misalnya terkait dengan kapasitas dari penegak hukum kita untuk melakukan investigasi, penyelidikan, penyidikan kejahatan ekonomi. Di beberapa negara yang sudah menerapkan undang-undang perampasan aset, ini kan jadi tantangan tersendiri juga. Undang-undangnya sudah ada, bagaimana dengan talentnya, dengan SDM-nya? Mampu nggak menerapkan atau mengeksekusi, menginvestigasi kejahatan ekonomi. Belum lagi misalnya nanti integrasi antar lembaga negara, PPATK dengan penegak hukum misalnya dan lain-lain, karena nggak bisa jalan sendiri juga penegak hukum kita. Belum lagi kalau bicara soal political will. Ini soal political will saya rasa hambatannya tidak hanya ketika pembahasan, tapi juga nanti di penerapan. Jangan sampai nanti cherry picking gitu ya. Untuk yang kelompok-kelompok tertentu galak gitu, untuk kelompok-kelompok yang tertentu ya nggak disentuh sama sekali. Nah ini kan adalah tantangan-tantangan yang penting untuk dibahas begitu ya. Setelah nanti undang-undang perampasan aset ini juga sudah disahkan gitu. Dan kalau tadi soal istilah, sebetulnya kalau presiden bilang kita sedang perang melawan korupsi, perang melawan kejahatan ekonomi, saya rasa ya nggak perlu dihalus-haluskan gitu. Justru kalau tujuannya adalah menjerakan pelaku kejahatan ekonomi, koruptor gitu ya, dan mau ada daya cegahnya, ya memang harus galak, harus dari istilahnya ya tidak ragu-ragu untuk menggunakan istilah yang perampasan aset. Presiden saya sudah bilang perang melawan korupsi gitu kan, jadi ya memang instrumen hukumnya satu harus berani di awal dan dibanding istilah, saya rasa yang penting untuk dibahas, diperdebatkan adalah substansinya. Substansinya harus progresif, karena kalau tidak progresif, ya tidak akan bedanya dengan ketentuan terkait dengan perampasan aset yang sudah diatur di undang-undang lain. Undang-undang tindak pidana korupsi, yang memang mensyaratkan harus ada terbukti dulu ya tindak pidananya, baru kemudian bisa dilakukan perampasan aset, kemudian di undang-undang TPPU dan sebagainya. Jadi ya kita seharusnya berdebat itu untuk hal-hal yang substansial, tidak hal-hal yang sebetulnya tujuannya hanya semakin menunda-nunda undang-undang ini untuk dibahas dan disahkan, karena ini kita sudah terlalu ketinggalan gitu. Sudah terlalu ketinggalan ya. Senjata kita untuk memberantas korupsi itu bisa dibilang sudah usang. Sementara korupsinya itu semakin bertransformasi. Jadi sekali lagi Pak Hasbilia, sekarang kan bolanya itu ada di DPR. Kita menunggu sekali dari DPR. Masih mau tunggu RUU KUHP-nya selesai lagi? Enggak begini Mbak. Dengan aturan yang ada, dengan ini sudah bisa dijalankan kok. Bisa, kita tidak perlu menunggu perampasan aset. Yang terpenting APH-nya ini bisa maksimal atau tidak, kan seperti itu. Kalau misalnya pada waktu zaman Pak Saud jadi ketua KPK, jadi di salah satu pimpinan KPK kalau nggak salah Pak Saud, jalan maksimal, tidak diributkan tuh soal perampasan aset. Maksimalkan undang-undang yang sekarang saja begitu. Maksimalkan saja dulu, nunggu sampai KUHP selesai 1 Januari 2026. Hanya berapa bulan kok. DPR yang sekarang baru berapa bulan, insya Allah. Jadi sebetulnya senjata kita sekarang untuk melawan koruptor itu masih cukup gitu menurut Pak Hasbiela ya? Tergantung APH-nya. Tergantung APH-nya. Maksimal atau tidak. Oke, baik. Sepakat, Bang Saud? Senjata kita yang sekarang masih cukup kok, maksimalkan undang-undang yang sekarang. Nama gitu. Ya, maksud saya gini loh, memang apa yang tertulis itu kan sebenarnya katakanlah yang tertulis itu pun jelek.
Kalau yang jalaninya bener, Ya. bener negara ini. Man behind the gun. Yes, Ya yes, kan? absolutely. Aha. Ya. Nah, makanya Kang Asep mundur jadi hakim kan kumuh banget, dia rasa gue keluar aja deh katanya gitu. Jadi memang tergantung lingkungannya, tetapi ketika lingkungan itu kemudian bisa menjalankannya dengan baik, dia akan baik. Oke. Ya, tapi kita harus paham memang ada instrumennya yang harus diperbaiki. Oke. Sekarang ini menjadi seperti itu kan karena memang undang-undang KPK-nya dirusak. Mereka juga nggak punya keberanian yang untuk kemudian melaksanakannya. Tetapi kalau dia pakai hati nurani bahwa ngerampok itu salah dan gua harus tuntut, sebenarnya undang-undang KPK yang sekarang pun bisa maksimal. Oke. Itu maksudnya beliau tadi. Ya. Tetapi penuh resiko, Kang Hasbi. Resikonya itu besar dengan kondisi belum ada undang-undang perampasan aset ini, risknya itu menjadi lebih tinggi. Risknya lebih karena tinggi. orangnya Oke. juga kayak gitu, pada memble gitu ya kan. Makin-makin ya. Nah, Oke. jadi resiko menjadi lebih besar. gitu. Terakhir kalau begitu, Kang Asep, di tengah kesulitan ekonomi kita saat ini, apakah sebetulnya RUU perampasan aset ini semakin relevan untuk bisa cepat direalisasikan kalau bisa tahun ini juga? Ya, jangankan yang berbuat kayak Mahkamah Agung sekian, hakim sekian, anggota DPR sekian, pemerintah sekian, penegak hukumnya sekian. Artinya kita perlu. Apalagi kita udah menandatangani UNKEK tadi, udah diratifikasi itu perintah harus menurun. Kedua, kalau kita udah punya aturan dari berbagai jaring, orang kan udah kena semua kan. Kalau nggak dibuat jaring, ya namanya orang sekarang pinter, berkelit dan berkilah. Apalagi mereka punya latar belakang hukum, cari celah. Kayak tadi kan bahasa harusnya menyuruh, mendukung. Dan terminologi itu kan kena semua. Makanya perlu dirampas. Dirampas tadi di luar norma-norma yang ada. Ya, aturan di KUHP. Ini yang berbeda. Makanya perampasan. Perampasan itu menguasai. Di pengertian mengambil alih, memblokir. Ya, itu luas. Oke. Nah kalau itu sama ada dan di luar penegakan proses hukum, kita udah punya aturan yang diperintahkan tadi di UNKEK kan, yang sudah lama kita bahas naskah akademis. Nah kalau ini nggak ada tadi bahasanya Pak Hasbi, Baik. tunggu. Kalau tunggu ya kita sama-sama nunggu busway aja lagi. Dan saya yakin itu tidak akan diundangkan. Baik, kalau begitu sepertinya harus kita bahas lagi ya ini supaya sampai betul-betul terrealisasi secepatnya ya. Terima kasih Pak Hasbi, Bang Saud, Kang Asep dan juga Mbak Almas. Terima kasih sudah bergabung di kontroversi hari ini. Pemirsa, korupsi bukan hanya merampok uang negara tapi juga masa depan bangsa. Merampas kembali aset hasil korupsi adalah bentuk keadilan yang nyata. Kita tunggu buktinya, jangan sekedar janji. Inilah kontroversi, kami akan hadir kembali minggu depan pemirsa. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.